kelompok 5, namaku Cindy Aulia Ramadhani. Nama aku Kimberly Hal. Namaku Filia Siprasumanti. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami kelompok 5 akan membahas topik berjudul Improving Knowledge, Acquisition and Disseminations through Technological Interventions on Cognitive Biases. Topik ini penting karena dalam proses belajar kita tuh sering banget ngerasa kalau kita udah memahami sesuatu secara objektif. Padahal sebenarnya cara berpikir kita itu dipengaruhi oleh bias tertentu. Oleh karena itu, pembahasan ini akan fokus pada bagaimana bias kognitif mempengaruhi proses memperoleh dan menyebarkan pengetahuan, serta bagaimana intervensi dapat dilakukan untuk dapat menguranginya. Pertama-tama, kita perlu memahami dua konsep utama. Yang pertama, knowledge acquisitions, yaitu proses kognitif ketika seseorang membentuk pemahaman, keyakinan, serta mempresentasikan realitas berdasarkan informasi yang diterima. Proses ini mencakup bagaimana kita menyaring informasi, menafsirkan, hingga menyimpulkan sesuatu. Yang kedua yaitu disseminations, yaitu proses menyebarkan atau mengomunikasikan pengetahuan kepada orang lain. Misalnya melalui diskusi, presentasi, ataupun tulisan akademik. Dalam konteks pendidikan, kedua proses ini sangat penting karena menentukan kualitas pemahaman individu maupun kelompok. Namun, dalam praktiknya, kedua proses ini tidak selalu berjalan secara objektif. Hal ini disebabkan oleh adanya bias kognitif, yaitu kecenderungan sistematis dalam berpikir yang dapat menyebabkan distorsi dalam memahami informasi. Bias kognitif membuat individu tidak dapat memproses informasi secara netral, melainkan dipengaruhi oleh pengalaman, keyakinan, atau preferensi pribadi. Salah satu bias yang paling umum adalah confirmation bias. Confirmation bias adalah kecenderungan individu untuk menerima informasi yang sesuai dengan keyakinannya dan menolak atau mengabaikan informasi yang bertentangan. Dalam konteks mahasiswa, hal ini sering terjadi saat mencari referensi atau diskusi kelompok. Misalnya, ketika seseorang sudah memiliki pendapat tertentu, ia akan cenderung mencari jurnal atau sumber yang dapat mendukung pendapat tersebut. Sementara, data atau fakta yang sebenarnya valid akan cenderung ia abaikan ketika bertentangan dengan keyakinan atau pendapatnya. Akibatnya, pengetahuan yang ia dapatkan tidak utuh karena ia akan mencari sebagian informasi yang ia percayai saja. Selain itu, terdapat juga social bias. Social bias terjadi ketika penilaian terhadap sesuatu argumen tidak sepenuhnya didasarkan oleh isi maupun kualitas, melainkan dipengaruhi oleh faktor sosial seperti siapa yang menyampaikannya. Contohnya, dalam suatu diskusi, seseorang mungkin lebih dipercaya pada pendapat teman yang dianggap lebih pintar, aktif, dan memiliki status tertentu. Padahal, belum tentu argumen tersebut adalah yang paling tepat atau paling kuat dalam status akademik. Dampak dari kedua bias ini adalah pembelajaran menjadi tidak optimal. Individu tidak akan mendapatkan pengetahuan secara utuh, melainkan hanya memperkuat pengetahuan atau keyakinan dan juga prasangka-prasangka yang sudah ada sebelumnya. Salah satu intervensi sederhana yang dapat diterapkan adalah peer feedback. Melalui diskusi kelompok, mahasiswa dapat saling bertukar ide, memberi kritik, serta memberikan evaluasi melalui sumber yang telah didapatkan. Dalam proses ini, individu didorong untuk melihat perspektif lain, sehingga tidak ada bias dalam pemikirannya. Dengan demikian, kualitas pemahaman menjadi lebih objektif dan juga komprehensif. Dalam kajian teori, terdapat sesuatu yang disebut sebagai heuristic termination. Pendekatan ini bertujuan untuk menghentikan proses heuristik, yaitu cara berpikir cepat yang seringkali menjadi penyebab munculnya bias. Namun, pendekatan ini dinilai kurang realistis karena heuristik sebenarnya sangat penting dalam membantu manusia mengambil keputusan secara efisien. Jika seluruh heuristik dihilangkan, justru dapat menghambat proses berpikir dan pembentukan. Sebagai kesimpulan, bias kognitif seperti confirmation bias dan social bias dapat menghambat proses perolehan dan penyebaran pengetahuan. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang tepat, baik melalui pendekatan sederhana seperti peer feedback maupun melalui pengembangan teknologi yang lebih terarah. Kami dari kelompok 5 mengucapkan Terima kasih.